Berbicara tentang hubungan Jenggala dengan Panjalu adalah berbicara tentang konflik karena beda sumber daya yang dimilikinya. Dan sumber daya ini dipengaruhi oleh kondisi geografis yang sangat berbeda. Jenggala ada di Jawa Timur sisi utara, sedangkan Panjalu ada di sisi selatan. Sisi utara bentuknya dataran rendah, sementara sisi selatan bentuknya adalah pegunungan. Kalau menurut Serat Calon Arang, kedudukan di utara ini membuat Jenggala berada di hilir sungai-sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo, Sungai Berantas, dan Sungai Porong. Muara-muara sungai tadi sudah berbentuk bandar dagang yang sudah mapan sejak zaman Empu Sindok. Bandar dagang seperti Kambang Putih di Tuban maupun Hujung Galuh di delta Sungai Berantas sudah berskala internasional bila dilihat dari prasasti yang menekan pajak bagi orang asing yang berdagang. Dengan kata lain, sumber daya terbesar milik Jenggala berasal dari perdagangan. Sementara Panjalu di selatan menguasai hulu-hulu sungai tadi. Dan kondisi alam pegunungan dengan kesuburan tanahnya menjadikan Panjalu sebagai produsen besar produk pertanian. Jadi sumber daya utama dari Panjalu adalah agrikultur atau pertanian. Kesulitan utama yang dihadapi Panjalu adalah pemasaran. Pasar yang dibangun di sepanjang sungai sangat sulit dibuat, sehingga sektor perdagangan itu sulit berkembang. Karena untuk sampai di pasar internasional harus melewati daerah yang dikuasai oleh Jenggala. Panjalu memang memiliki bandar dagang internasional juga di aliran Sungai Porong, yaitu sebuah daerah yang bernama Yetong atau Jedong. Tapi itu baru tercatat pada berita Cina pada tahun 1150. Namun di awal pemerintahan Panjalu, kesulitan pemasaran itu terjadi. Dan apabila barang dari Panjalu melewati Jenggala, tentunya Jenggala mengenakan pajak untuk barang itu, dan harga barang menjadi lebih mahal. Akibatnya, upeti yang didapat Panjalu dari perdagangan sangat minim. Dari sisi keamanan sendiri, Panjalu tidak seberuntung Jenggala. Kawasan Jenggala cenderung aman dari pergolakan pemerintahannya. Hingga saat ini tercatat baru satu kasus upaya makar. Sementara Panjalu, beberapa daerah di bawahnya adalah daerah yang pernah melepaskan diri dari Medang setelah terbunuhnya Dharma Wangsa Teguh. Daerah-daerah ini baru ditaklukkan oleh Airlangga melalui kampanye militer dari tahun 1029 hingga 1035 Masehi. Daerah ini masih sulit menerima Samarawijaya yang raja baru dan belum terkenal di kawasan itu. Konflik pertama Jenggala dan Panjalu setelah pembelahan terjadi karena kasus Desa Tanjung. Menurut prasasti Turun Hyang B yang didirikan oleh Mahapanji Garasakan pada tahun 1044 Masehi, saat itu ada sebuah daerah bawahan Jenggala yang bernama Desa Tanjung. Daerah ini mencoba melepaskan diri dari Jenggala dan ingin menjadi bagian dari Panjalu. Keinginan ini dibuktikan dengan pengiriman upeti Tanjung ke Panjalu. Kabar ini membuat Mahapanji Garasakan marah besar dan tanpa konfirmasi ke Panjalu lebih dulu, langsung menyiapkan pasukan dan menyerbu Panjalu. Dalam buku Banjaran Kediri dijelaskan, saat penyerbuan ini terjadi, Raja Panjalu yaitu Samarawijaya sedang menerima penghadapan pemimpin Tanjung yang bernama Sri Linggajaya. Ketenangan Paseban terganggu oleh suara ribut dari luar. Dan Sri Samarawijaya sendiri terkejut, ternyata itu adalah suara tentara Jenggala yang menyerang tanpa surat tantangan. Dan sekarang posisi pasukan Jenggala sudah ada di alun-alun Panjalu. Perang pun terjadi, tetapi tidak lama kemudian bisa dilerai oleh Dewi Gili Suci yang mengingatkan bahwa mereka masih keluarga. Sehingga perang berhenti dan Jenggala pun menarik diri. Ternyata dari Panjalu, Jenggala tidak langsung pulang, melainkan mampir dulu ke Desa Tanjung, desa yang bikin masalah ini. Dan kebetulan warga desa saat itu sedang menyiapkan pengangkutan upeti untuk Panjalu. Jenggala langsung menyerang mereka sampai warga desa mengungsi dari desanya. Karena menang dalam segala hal, Jenggala memenangkan pertempuran itu sambil merampas semua upetinya dan dibawa ke Jenggala kembali. Sesampai di Jenggala, semua rakyat menyambutnya dengan pesta pora kemenangan. Bendera merah putih hitam dikibarkan. Namun, pesta belum selesai, datang pasukan Panjalu menyerbu dengan senjata lengkap.
Mereka marah karena upeti dirampas Jenggala. Pesta jadi porak-poranda, dan perang meletus lagi. Prabu Airlangga yang mendengar ini langsung menuju Jenggala dan mencoba menghentikan perang. Upayanya berhasil. Pasukan Panjalu kemudian pulang kampung. Sebenarnya dua tokoh ini, yaitu Airlangga dan Dewi Kili Suci, sadar bahwa potensi gesekan akibat pembelahan sangatlah besar. Upaya meredam gesekan ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1042, tepatnya 2 minggu setelah pembelahan Kahuripan, yaitu tanggal 19 Desember 1042 dalam bentuk prasasti yang bernama Prasasti Pamwotan. Prasasti ini menegaskan pendirian kerajaan Dahana dengan Airlangga dan Dewi Kili Suci sebagai pemimpinnya. Fungsi kerajaan ketiga ini sebenarnya adalah sebagai penengah. Namun memang belum diketahui apakah cara ini efektif atau enggak, karena perang Jenggala dan Panjalu masih terjadi. Dan perang itu semakin semarak setelah Airlangga mangkat tahun 1049 dan diperabukan di Candi Belahan. Sedangkan Kili Suci sudah fokus pada kehidupannya sebagai pertapa. Upaya damai selanjutnya berbentuk pernikahan yang bersifat politis antara dua kerajaan ini. Namun juga tidak selamanya berjalan mulus. Pernikahan antara Putri Sulung Sri Jayabaya dari Panjalu dengan Raja Jenggala malah menjadi penyebab peperangan terakhir Jenggala dan Panjalu. Apa sebab dan bagaimana jalannya peperangan? Peperangan ini adalah peperangan antara mertua melawan menantu sebenarnya. Kelihatannya hubungan Jenggala dan Panjalu coba disatukan dengan pernikahan politik Putri Sulung Jayabaya dari Panjalu dengan Raja Jenggala. Putri Panjalu itu bernama Dia Pramesti dan Raja Jenggala bernama Sri Narpati Dharmatungga. Dalam kitab Bharatayuddha yang digubah oleh Empu Seda dan Empu Panulu di tahun 1157, dikisahkan, pada suatu hari Dia Pramesti pulang ke Panjalu tanpa pengawalan, keadaannya lemah, lunglai, dan lusuh. Pada ayahnya, Sri Wijayabaya, putri ini bercerita telah diusir oleh suaminya, Raja Jenggala, karena dituduh sebagai mata-mata Panjalu. Jayabaya sangat marah sehingga memerintahkan persiapan melawan Jenggala. Di Jenggala sendiri kabar itu telah didengar oleh Sri Narpati Dharmatungga, menantunya ini, dan langsung juga menyiapkan pasukan untuk melawan mertuanya. Singkat kata, ketua pihak bertemu di Bulak Hantang. Ini ada di daerah Ngantang, Batu di daerah Malang. Di sini perang berkobar sangat dahsyat. Strategi Jayabaya berjalan dengan baik. Dan pasukan Jenggala porak-poranda. Sehingga akhirnya Sri Narpati Dharmatungga, Raja Jenggala itu terbunuh dalam perang. Hasil perang ini tercatat dalam Prasasti Hantang di tahun 1135 dalam kalimat Panjalu Jayati yang artinya Panjalu menang. Dan setelah itu Jenggala tidak lagi berbentuk kerajaan yang berdaulat, namun menjadi daerah bawahan Panjalu. Dan nama Jenggala disematkan pada daerah yang kemudian hari disebut Sidoarjo.